semua, perkenalkan nama saya Johan Rolanda Napitupulu dengan NIM 082116330091. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir dari pemrograman web. Di sini saya bersama Patricia Grace untuk membuat sebuah web yang berjudul Melaku dengan dosen pengampu Pak Badrus Jaman. Langsung saja. Pendahuluan ya, web Melaku adalah sebuah platform offline yang menyajikan berbagai jenis tempat wisata dari Surabaya. Yang kemudian kalau dari ruang lingkupnya berdasarkan proses bisnis, website Melaku merupakan platform berbasis web yang dirancang khusus untuk memaparkan berbagai jenis tempat wisata di Surabaya yang termasuk ke dalam kategori website hiburan. Jadi di website ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menyediakan pengalaman yang menghibur bagi pengguna yang mengakses situs tersebut. Pengguna juga dapat melihat konten yang menarik dan beragam yang berisikan deskripsi dari tempat wisata, foto-foto, video, ulasan pengguna, dan informasi lainnya. Website Melaku juga menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari tempat wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi, jenis, atau fasilitas yang disediakan. Dengan begitu, web Melaku dapat memberikan pengalaman hiburan menarik bagi pengguna yang ingin menjelajahi dan menemukan tempat-tempat wisata yang menarik. Kemudian eh, kami menggunakan platform pengembang yang seperti Figma sebagai desain aplikasinya. Jadi kami sebelum memulai kami menggambarkan desain aplikasinya atau UI-nya di Figma terlebih dahulu. Kemudian ada Visual Studio Code sebagai editor code. Jadi di sini VS Code sebagai editor code utama kami untuk membentuk website tersebut. Kemudian ada juga Composer sebagai tools pengelola paket PHP. Jadi di sini Composer ini adalah pengelola paket untuk bahasa pemrograman PHP yang dirancang untuk mempermudah dalam membangun website kami. Kemudian ada Laravel sebagai framework PHP-nya. Yang kita tahu framework PHP ini eh, dikerjakan di Laravel, full di Laravel. Jadi dengan menggunakan Laravel, pengembang dapat fokus istilah dalam pembentukan website tersebut. Kemudian ada juga XAMPP sebagai sistem yang mengelola database-nya. Kami menggunakan XAMPP sebagai pengelola database-nya dengan menggunakan Apache dan juga MySQL untuk membentuk manajemen basis datanya. Kemudian kami juga menggunakan Power Designer sebagai desain dari basis datanya. Power Designer ini digunakan untuk membentuk atau membuat CDM ataupun PDM. CDM itu seperti yang kita lihat itu CDM adalah Conceptual Data Model. Berikut desain database dari CDM. Ya, awalnya user melakukan pendaftaran dan juga bisa melakukan login untuk memilih dari destinasinya dan juga kategori tempatnya. Kemudian ini desain database untuk physical data model atau PDM, hampir sama dengan CDM. Kemudian fitur aplikasinya apa saja sih yang kami pakai di website, yang bisa kita pakai di website Melaku ini. Yang pertama itu ada homepage. Jadi di homepage itu kita bisa melihat paparan pertama lah seperti ini kayak kebun binatang Surabaya, terus ada deskripsinya. Jadi di dalam homepage itu ada juga navbar yang berisikan home, jelajahi, about us, dan juga login. Kemudian pada homepage juga kita bisa menggesernya ke kanan ataupun ke kiri untuk melihat beberapa cuplikan dari destinasi yang tersedia di website. Yang ini pada slide ketiga kayak kebun bibit Wonorejo. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggulirnya ke bawah yang terdapat section Explore Surabaya. Pada section ini berisi kategori dari destinasi pilihan yang ada di dalam website. Nah, di dalamnya ya seperti ini kita bisa explore Surabaya dengan deskripsi explore dan untuk ada untuk alam, budaya, kuliner dan lainnya. Kemudian pada bagian homepage terdapat section top destinasi juga kalau kita menggulirnya ke bawah. Jadi section ini berisi destinasi-destinasi yang sedang trending atau yang banyak diberikan ulasan dari pengguna.
Kemudian fitur yang kami gunakan ada juga jelajahi. Jadi pada fitur jelajahi terdapat 3 kategori destinasi yang bisa dipilih, yaitu alam, kuliner, dan budaya. Ada juga lainnya sebenarnya, tapi kami fokuskan pada alam, kuliner, dan budaya. Setiap pilihan kategori terdapat detail destinasi yang mengarah pada halaman lain. Dan untuk tampilan utamanya seperti ini, ada 3, alam, budaya, dan kuliner, dan juga ada deskripsinya. Kemudian jika kita melihat kategori alam atau menekan eh, kategori alam, terdapat beberapa pilihan yang langsung terhubung ke database-nya. Jadi di sini nanti akan ditampilkan eh, destinasi-destinasi alam yang ada di Surabaya dengan deskripsi lengkapnya. Kemudian kalau kita memilih juga pada kategori budaya, di sini juga akan terpapar destinasi-destinasi budaya yang ada di Surabaya dengan deskripsinya juga seperti nama, terus deskripsinya kayak nama tempat lokasi, ya seperti itu. Kemudian, jika pengguna memilih salah satu judul yang ada, maka akan menampilkan halaman detail post yang berisi deskripsi dan informasi yang mengenai destinasi yang dituju. Ya, seperti ini dengan nama dan juga deskripsinya, ada foto-fotonya, dan lokasinya juga di deskripsi bisa ada. Ini contohnya seperti Mount Castle. Dia dalam kategori budaya. Kemudian fitur yang kami gunakan ada register dan login. Nah, pada bagian login, pengguna diharuskan untuk mendaftar atau register jika belum mempunyai akun. Pada halaman register, pengguna memasukkan username, email, dan password yang nantinya akan terhubung ke database user. Seperti gambar. Nah, jika pengguna berhasil register, maka akan muncul alert berwarna hijau. Register successful, please login. Setelah login, pengguna diharuskan untuk melakukan login. Jika pengguna salah memasukkan email atau passwordnya, maka akan tampil alert berwarna merah atau login fail atau login gagal. Apabila user berhasil login, maka akan kembali ke halaman awal. Seperti ini. Kemudian, yang membedakan halaman sebelum login atau sesudah loading terdapat pada bagian atas. Jika sudah login akan muncul welcome back atau username, jika juga terdapat tombol logout pada tampilan homepage. Kita bisa logout di tampilan homepage-nya yang sebelumnya tidak ada menampilkan fitur logout. Jadi, setiap pengguna yang mendaftar atau register akan tersimpan ke dalam database-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini kami menggunakan XAMPP atau PHPMyAdmin sebagai penyimpan database-nya. Nah, seperti inilah tampilan utamanya. Jika pengguna melakukan logout, maka tampilan homepage kembali seperti ini. Nah, akan ada tampilan fitur login kembali. Tapi setelah kita register atau login, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam PHPMyAdmin. Kemudian ada dashboard juga. Pada halaman dashboard nanti pengguna dapat melihat setiap postingan yang sudah diunggah ke dalam website tersebut. Nah, seperti ini dashboardnya. Apa yang sudah kita unggah, maka kita dapat melihatnya di dashboard. Seperti welcome back Patricia. Kemudian kita juga menggunakan fitur postingan. Jadi pada halaman postingan ini admin dapat menambahkan, membuat, mengedit, dan menghapus post. Ya, seperti contohnya ini ada kategori title dan untuk deskripsinya seperti itu. Kemudian untuk database-nya seperti ini, untuk tampilan database untuk kategori, kayak untuk ada budaya, kuliner, alam, jadi dia akan masuk ke dalam database tersebut dengan deskripsinya. Kita dapat mengeditnya, mengcopy atau mengubah atau menghapus juga bisa. Kemudian database untuk pos destinasi yang ada. Nah, contohnya itu mungkin kayak ada alun-alun, Mount Castle, terus Bebek Purnama, terus Lorem. Ya, deskripsinya juga lah, istilahnya eh, penjelasan dari destinasi Surabaya. Kemudian database untuk user atau pengguna yang register. Seperti ini tampilannya. Ada Patricia Grace, Patricia, dan ada email dan juga passwordnya. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Jadi dari pembuatan website Melaku ini dengan menggunakan Laravel, maka dapat memudahkan developer karena framework Laravel sudah menyediakan banyak kemudahan yang bisa digunakan oleh developer.
Kemudian di sini juga ada lampiran dari source code. Eh, Bukan source code sih, seperti codingan untuk website Melaku kami. Di sini ada source code website Melaku di controllernya. Seperti ini tampilannya. Sudah dalam bentuk PHP tentunya. Ini juga ada yang kedua untuk home controlnya. Kemudian yang ketiga itu ada untuk controller yang untuk jelajahi. Kemudian ada untuk login. Kemudian ada untuk post. Di sini kita bisa nge-post. Kemudian di sini ada register juga. Kemudian ini ada migration, kayak register controllernya, perubahan, perpindahan lah seperti gitu. Kemudian ini untuk tampilan beberapa dari kategori-kategorinya, kayak untuk create kategori. Kemudian ya ini selanjutnya untuk tampilan view ini ada index, tentunya sudah dalam bentuk PHP, index blade PHP. Kemudian ada login, kemudian ada register juga, ini untuk tampilan indeks, tampilan view. Kemudian ada untuk alam, ada untuk indeks lagi, kemudian ada untuk pause, ada untuk indeks, untuk memperbarui dari yang sudah kita buat. Kemudian untuk modelnya, di sini ada kategori, kemudian ada pause, kemudian ada user juga. Eh, Sekian karena dari laporannya juga sudah selesai. Eh, Berikut adalah laporan tugas akhir dari pemrograman web yang kami kembangkan bersama dengan Patricia Grace. Jika ada salah kata atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.